Oh, belum muncul. Ini kan sambil kerjanya ini. Bentar ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang sudah muncul belum? Halo. Tolong dibaca dulu materi kita hari ini apa? Pembahasan soal IPA paket 1 Akasia tahun 2020. Ya, betul sekali. Semuanya saja pagi ini kita akan membahas soal IPA dari Akasia yang kemarin sore dikasihkan ke kalian ya, yang paket 1. Jadi untuk sesi ini kelas 9A, B, dan C kita akan bahas IPA, sedangkan DE-nya bahas biologi. Nanti sesi kedua bertukar, Bu Eni lanjut DE, Bu Nini lanjut yang ABC. Apakah sudah bisa dimulai? Sudah siap semuanya? Bu, Ya? sudah. Udah. Oke. Saya cek kehadiran pukul ini. Saya cek dulu kehadiran pukul ini. Ada berapa ini ya? Ada 53 siswa ya. Sambil menunggu yang lainnya, tolong kelas 9A, B, dan C di-share lagi di grup, barangkali ada yang belum baca. Bahwasanya untuk sesi ini adalah kelas 9A, B, dan C. Ada 53, ini baru ada 53. Tolong di-share biar teman-temannya bisa masuk. Ya. Jangan lupa pula nanti silahkan diisi daftar hadirnya. Daftar hadir akan Bu Eni kirim di room chat ya. Akan Bu Eni kirim di room chat. Nah itu, halo Bu Maira. Halo? Halo? Bu, Ya? mana? Ini yang terdengar suara yang laki-laki ini siapa ya? Sebutkan namanya. Rizky Anugrah. Oh, siapa? Hah? Rizky Anugrah. Oh, Rizky Anugrah. Bu Maira atau Rizky Anugrah, tolong bantu Bu Eni nanti sebagai moderator. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti membantu mengondisikan kelas. Di antaranya apa? Di antaranya adalah itu Bu Eni sudah share link presensi ya. Nanti setelah beberapa saat kamu share lagi, beberapa saat kamu share lagi, beberapa saat kamu share lagi. Kenapa? Karena kalau yang baru masuk itu kan tidak bisa membaca chatting yang di atasnya. Paham, Bu Maira dan Rizky? Paham, Bu. Oke, nanti bantu Bu ini seperti itu ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai, semuanya sehat ini? Halo, semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, di saat situasi seperti ini, Allah melindungi kita dengan memberi kesehatan, sebuah anugerah, sebuah rezeki yang tidak ternilai harganya. Benar-benar sebuah rezeki yang tidak ternilai harganya. Kalau begitu, sekarang akan Bu Eni mulai. Ya. Untuk soal-soalnya kalian sudah punya belum ya ini soalnya ya? Belum. Oh, belum punya. Soal-soalnya belum punya. Ya ini soalnya Bu Eni tampilkan di sini. Nanti soal yang penuh Bu Eni share di Google Classroom juga tidak apa. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1.
Ini kalau Bu Eni play, kalian bisa baca ya? Halo, bisa baca? Bisa. Jelas di situ terbaca jelas enggak ya? Jelas, Bu. Jelas sekali. Yes, Bu. Oke, alhamdulillah. Seorang siswa melakukan pengukuran kertas berpeta. Kita tahu kalau yang namanya kertas berpeta itu kan sisi-sisinya panjangnya sama ya. Nah, kalau panjangnya sama, kita lihat sisi ini kita lihat. Kita lihat ini berarti dari 5,7 sampai 7,2 itu berarti berapa sentimeter? 5. Berapa? 5. 1,5. Halo? 1,5 nggih? Iya. Ya, 1,5. Berarti ini sisinya 1,5, yang sini juga 1,5. Berarti panjangnya totalnya kan 1,5 dikali 3. Karena ada 3 peta. Terus lebarnya ini 2 peta, berarti 3 cm. Berarti kita kalau mau mencari luasnya, panjang dikali lebar, itu 4,5. Ini jawabannya tertutup enggak ya? Tertutup bebek enggak ya? Halo, di layar jawabannya tertutup bebek enggak ya? Enggak. Oh, tidak. Betul? Oke, saya lanjut. Ini panjangnya 4,5. 4,5, lebarnya 3,0. 4,5 dikali 3,0, 13,5 cm persegi. Centimeter persegi, di sini mintanya meter persegi, berarti kita jadikan meter persegi. 13,5 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hasilnya 0,00135 meter persegi. Berarti jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah kan, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjut? Tolong itu mic dinyalakan nggak apa-apa. Yang penting kalian memperhatikan kalau sewaktu-waktu mau mengemukakan pendapat biar langsung. Tapi nanti sekiranya sekeliling kalian rame baru dimatikan. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Perhatikan daftar koefisien mue logam pada tabel berikut. Nah, ini aluminium sekian. Satuannya itu bertambahnya panjang sekian per derajat Celcius. Nah, sedangkan aluminium dipanaskan dipanaskan dengan kenaikan suhu 20. Yang besi kenaikannya 60. Yang tembaga kenaikannya 50. Nah, kalau setiap derajat Celcius kenaikannya sekian, berarti kalau suhunya naik 20, berarti kan 20 ini 20 dikali 0,00025. Hasilnya ini. Yang besi berarti 60 dikali 0,000. Oh, ini berarti kurang 1 nulisnya 0. 0,00012 kurang 1 ya, berarti ya ini tambah 1. Hasilnya ini. Terus yang tembaga itu 0,000, ini juga kurang 1 dikali 50. Nanti berani perbaiki yang ini. Hasilnya ini. Tapi kalau mengalikannya berani sudah betul. Nah, maka dari sini diketahui yang paling banyak pertambahan panjangnya adalah yang tembaga, terus besi, yang berikutnya adalah yang aluminium, besi, tembaga, besi, aluminium. Berarti jawabannya yang B. Caranya mengerjakan sudah tahu ya, seperti itu. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini kita ambil P-nya yang ini sebagai sampel.
Kalau I-nya ambil ini berarti besarnya 8. 8 kilojoule sama dengan 8.000 joule. Nah, I sama dengan M kali C kali delta T. 8.000 joule, M-nya itu 0,5 kg berasal dari sini. Terus C kali suhunya itu ini turunnya kan 50. Berarti kita ambil 50. Nah, hasilnya 8.000 joule sama dengan 25. 0,5 kali 50 kan 25. 25 dikali C. Berarti C-nya 8.000 dibagi 25. Hasilnya 320. Seperti itu. Sekarang nomor 4. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor ini? Silahkan kalau kalian mau bertanya, boleh menulis di room chat. Boleh menulis di room chat. Ya, kita nomor 4. Nah, nomor 4, seseorang mengendarai sepeda pada jalan dengan kemiringan seperti gambar. Nah, ini. Kita lihat di sini. Nah, posisinya di sini, terus jalanannya menurun, naik, terus mendatar. Berarti, ketika naik, yang ini kecepatannya turun, yang ini dianggap tetap. Berarti grafik yang sesuai, karena ini dari 0, berarti grafik yang sesuai adalah yang A, bukan yang D. Kenapa? Karena kalau D itu mulainya tidak dari 0. Mulainya tidak dari 0. Nomor 5. Sepeda digayuh dengan gaya tetap 150. Masanya sepeda itu 10, masa pengendaranya 40. Berarti masa totalnya 50. Seperti ini. Kecepatan sepeda pada akhir detik kelima. Nah, caranya mengerjakan, ini gayanya 150, ini M-nya M1 tambah M2, totalnya 50. Di sini kita peroleh A, atau kecepatan, yaitu 150 dibagi 50 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan kecepatan, kita tahu rumusnya seperti ini. A sama dengan P dibagi T, berarti P-nya sama dengan A dikali T, sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Sampai nomor 5, silahkan yang mau bertanya. Nomor 6. Nomor 6 itu kita memang mesti lebih jeli. Di sini inti permasalahan yang dibahas adalah tentang sisa pembakaran batu bara. Sisa pembakaran batu bara itu pada umumnya ada 3 ini, yaitu SO, sulfur oksida, NO, dan juga CO. Nah, dari semua sisa pembakaran batu bara ini, itu dapat mengakibatkan hujan asam. Jadi, di antara option ini, yang paling tepat adalah yang D. Sedangkan F3-nya arahnya ke kiri, berarti F1 tambah F2 dikurangi F3. Nah, terus di sini pindahnya sejauh 2 meter, kayak usahanya 120.
Terus ada gaya gesek sebesar 10 Newton. Nah, ini ada gaya gesek sebesar 10 Newton. Berarti total gayanya adalah F1 ditambah F2 dikurangi F3 dikurangi lagi 10 Newton. Nah, itu hasilnya harus 60. Hasilnya harus 60. Kenapa? Karena 120 dibagi 2 itu 60. Nah, 60 ini kita cari dari resultan gaya yang ada ini yang paling pas yang mana angkanya. Ternyata adalah yang C. 40 ditambah 60 itu 100. 100 dikurangi 30 itu 70. 70 dikurangi gaya geseknya 10 berarti 60. Jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah, kalau tidak kita balik ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 itu gampang sekali. Ini intinya yang mempengaruhi itu adalah kedalaman. Berarti walaupun ini kecil agak gede ya tidak berpengaruh. Tapi yang mempengaruhi adalah kedalaman. Kalau kita diminta mencari perbandingannya ya gampang sekali. Perbandingannya P1 banding P2 banding P3 banding P4. Nah, itu ini 6 banding 8 banding 12 banding 10. Kalau kita perkecil lagi menjadi 3 banding 4 banding 6 banding 5. Jawabannya yang D. Gampang sekali. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Nah, nomor 9 itu pengungkit digunakan untuk menaikkan gula. Ini hati-hati. Ini adalah pengungkit jenis kedua. Kalau jenis kedua itu berarti yang ini lengan beban, yang ini dari A sampai C itu lengan kuasa. Nah, jaraknya AB-nya 25, BC-nya 75. Agar beban terangkat hingga tuas berada pada posisi mendatar. Mendatar itu seimbang. Dapat dilakukan dengan cara, mari kita cek satu persatu. Untuk yang A, kita rumusnya cuma pakai ini ya, 300 dikali 0,2, terus kuasanya 100, jaraknya 125 itu ternyata kan tidak sama ini hasilnya, jadi tidak seimbang. Yang B, 300 dikali 0,2, di sini ada bunyi menggeser kuasa ke arah kanan sejauh 50. Kalau menggeser ke arah kanan sejauh 50, menggeser kuasa ke arah kanan sejauh 50. Ini kan ini tadi 100 ditambah 50 berarti menjadi 150 cm. Ini kalau kita kalikan tidak sama karena ini hasilnya 60, yang ini hasilnya 90, jadi tidak sama. Yang C 300 dikali 0,2, yang sini memperpanjang lengan kuasa menjadi, berarti 60 dikali ini hasilnya juga tidak sama. Sedangkan yang D 300 dikali 0,25, ini ada 5-nya ya. Jadi kalau yang D menggeser tali penggantung mendekati A. Oh iya, mendekati A berarti 20, betul ini berarti 0,2. 300 dikali 0,2 itu hasilnya 60. Nah, berarti ini panjangnya tetap 1 meter, 60 dikali 1. Berarti yang D, yang ruas kiri 60, ruas kanan juga 60. Berarti jawabannya yang betul adalah D. Nomor 10. Seorang anak bermain ayunan. Nah ini, kalau bermain ayunan itu yang mempengaruhi frekuensi itu
bukan massa tetapi panjang tali. Jadi di sini walaupun massanya ditambah, yang mempengaruhi frekuensi adalah panjang talinya. Berarti rumusnya tetap sama, yaitu banyaknya getaran dibagi waktu. Di sini banyaknya getaran atau ayunan 8, waktunya itu 20. 8 dibagi 20. Itu 0,4. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Sekarang kita pindah ke berikutnya. Nomor 11. Nomor 11, gelombang merambah dengan data seperti gambar. Kita bisa melihat ini 90 cm itu 3 gelombang ya. Sampai sini 1, 2, 3. Berarti 3 panjang gelombang 90 cm. Satu panjang gelombangnya 30 cm. Berikutnya ini dari gelombang yang ada ini totalnya ada 4. Waktu totalnya 1 sekon. Berarti periodenya, kita bisa cari periodenya, itu waktunya dibagi jumlah gelombangnya. Berarti 1 dibagi 4. Sama dengan 0,25. Kita mencari kecepatannya adalah bundanya dibagi dengan periodenya 30 dibagi 0,25. Hasilnya 120 cm per second. Seperti itu. Nomor 12. Silakan yang mau bertanya boleh langsung melalui link, boleh menuliskan di tulisan. Nomor 12. Untuk menurunkan nada sebuah dawe. Dawe itu senar. Agar nadanya turun berarti ada beberapa cara. Kalau memperpendek dawe itu justru akan bertambah. Menggasak dawe lebih kuat jelas bertambah. Mengurangi tegangan. Nah, kalau kita punya senar yang satu agak tegang, yang satu kendor, tentu suara agak kendor, tentu yang suara atau nadanya lebih tinggi adalah yang tegang. Berarti kalau mengurangi tegangan itu merupakan salah satu cara untuk menurunkan nada. Jawabannya adalah yang C. Yang C. Nomor 13. Nah ini nomor 13. Lumayan panjang, batu-batu. Benda terletak sejauh 30 cm. Berarti ini. Terus perbesarannya 2 kali. M sama dengan 2 kali. Rumusnya ini. Dari sini kita peroleh S aksennya 60. Di sini ada pernyataan terbentuk bayangan di dalam cermin. Kalau di dalam itu berarti maya. Kalau maya berarti tandanya negatif. Nah ini 1/F sama dengan 1/S dikurangi 1/S aksen. Nah ini kita masukkan, kita peroleh F-nya 60. Seperti itu. Nah, setelah kita peroleh F-nya 60, di sini benda digeser menjauhi cermin. Nah, 60. Tadi sudah 30, ditambah 60 menjadi 90. Nah, rumusnya ini kita masukkan 1/60 sama dengan 1/90 ditambah 1/S aksen. Diperoleh S aksennya 180. Berarti perbesarannya yang sekarang itu 180/90 sama dengan 2. Jawabannya yang C. Yang C. Kenapa nyata? Karena ininya bernilai positif. Ya, bernilai positif. Nomor 14. Nah ini sifat bayangan benda yang diamati dengan log. Kalian harus ingat kemarin beberapa waktu yang lalu ini pernah sampaikan kalau yang namanya log itu mesti bendanya terletak kurang dari sama dengan F. Nah, jadi kalau bendanya terletak di kurang dari sama dengan F itu artinya bendanya bisa terletak di kurang dari F atau bendanya terletak di F.
Kalau bendanya terletak di F, berarti mata kita tidak berakomodasi. Kalau terletak di kurang dari F, berarti mata kita berakomodasi. Nah, baik di lebih kecil F maupun sama dengan F, itu sifat bayangan yang dibentuk oleh lob itu selalu memiliki sifat memanjang, tegak, diperbesar. Nah, nomor 15, ini ada kaca digosok dengan kain sutra. Kacanya jadi positif, berarti kain sutranya negatif. Kalau karet digosok dengan rambut, karetnya jadi negatif, rambutnya jadi positif. Walaupun sehari-hari yang kita pelajari adalah titik fokusnya ada di kaca dan tapi menurut option ini kaca dengan karet saling tolak menolak. Kaca dengan karet tolak menolak kan salah. Sekarang yang B, rambut dengan sutra tarik menarik. Nah, ini kita lihat dulu. Sekarang yang C, kaca dengan rambut tarik menarik kan salah ini. Yang D, karet kain sutra tarik menarik juga salah. Jadi menurut option ini arah jawabannya adalah yang D. Itu rambut dengan kain sutra tarik menarik seperti ini. Walaupun ini sebenarnya jarang ditanyakan. Tapi di soal ini ditanyakan sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Nomor 16 ini hati-hati kita mencari justru di soal ini kita mencari R yang ada di sini. Tapi gampang ya. Pertama kita cari R totalnya dulu. R total itu sama dengan P total 12 seper-RT sama dengan ini ya, yang 4 seperempat sama dengan seper R ditambah seper 8 ditambah seper 1/4 sama dengan seper R. Ini kita tambah dulu. Jadi 5/40 yang sini 4/40 berarti 9/40. Terus ini seper R sama dengan seperempat dikurangi 9/40. Seper R sama dengan seperempat-40. Jadi diperoleh R-nya 40. Jawabannya yang D. Begitu caranya. Jadi dicari R totalnya dulu. Ini dibagi ini. Ketemu terus dikurangi ini. Baru dicari R. Caranya seperti ini. Nomor 17. Beberapa lampu dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kalau kalian punya soal seperti ini kan 4 sama 8, berarti sini totalnya ada 12. Sini 6, berarti 1/2. R-nya, I-nya dibalik. I-nya berarti sini yang 2, sini yang 1. Kalau sini 1 ampere, berarti I yang mengalir di sini adalah 0,5 ampere. Nah, makanya dari sini kita bisa mencari P1. P1 itu sama dengan I kuadrat kali R1. 0,5 kuadrat dikali 4 itu 1. Yang ini 0,5 kuadrat dikali 8 hasilnya 2. Yang P3 I kuadrat, I-nya 1 berarti 1 kuadrat, R3-nya 6 berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. Jawabannya 1 watt, 2 watt, 6 watt, yaitu yang D. Bu Edi stop di nomor 17, silahkan yang mau bertanya.
Adakah yang mau bertanya? Nggak usah ditunggu, kamu langsung maaf Bu Eni, ya ada yang bertanya gitu ya. Ya, Bu. Oke, makasih sebelumnya. Soal nomor 18, seorang siswa membuat magnet dengan cara ini. Nah, ini positif. Baterai berarti lewat belakang ya. Kalau sini lewat belakang, berarti E-nya menjadi kutub selatan. Ini selatan. Saya tuliskan di sini. Otomatis F-nya utara. Ini magnet U berarti hanya menjadi selatan, G-nya menjadi U. Nah, dari option ini, gaya tarik-menarik terjadi jika ujung-ujung yang paling tepat adalah E. E dengan D, yaitu E-nya. Sedangkan B-nya utara, saling didekatkan. Berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang kita ke nomor 19. Kumparan kawat pada selongsong kertas didekatkan pada magnet seperti gambar. Sebenarnya percobaan ini sama persis dengan percobaan yang kita lakukan di lab. Intinya ada yang bergerak. Yang bergerak boleh kumparannya, boleh magnetnya. Gerakan magnet itu tidak harus keluar masuk, tetapi berputar-putar di sekitar sini juga boleh. Intinya kita membuat di daerah sini ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, maka dari option ini atau dari statement-statement ini kita lihat satu persatu. Magnet diayun sehingga mendekat dan menjauh kumparan, betul ya? Magnet diletakkan di dalam kumparan. Kalau diletakkan di dalam kumparan itu berarti berhenti. Kalau berhenti berarti tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada arus. Nah, berarti 2, 3, 4. Nomor 3, magnet diputar sesuai dengan arah panah. Boleh. Magnetnya diputar-putar itu boleh. 4, kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati kumparan. Boleh. Karena apa? Tadi sudah saya bilang yang bergerak boleh magnet. Ya, boleh kumparannya. Kumparan digerakkan naik turun. Kumparan digerakkan naik turun. Dan kalau digerakkan naik turun itu sebenarnya juga bisa. Sebenarnya kumparan digerakkan naik turun itu sebenarnya juga bisa. Tapi kalau misalnya opsinya itu 1, 3, 1, 3. Yang betul kan berarti 1, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5. Duanya salah. Berarti A, B, D itu salah. Yang betul adalah yang C. Yang betul yang C. Sekarang kita lihat 20. Nah ini. Kalau kita punya alkohol bercampur dengan air yang sekarang baru tren ini, yaitu sebagai hand sanitizer itu. Tahapan yang kita lakukan kalau ingin memurnikan alkoholnya itu karena ini sama-sama zat cair, itu yang kita lakukan adalah dengan destilasi. Nah, destilasi itu pengertiannya yang paling tepat yang mana? Yaitu yang B. Campuran dipanaskan hingga alkohol menguap. Kemudian uapnya diunggulkan. Kalau yang A itu kan saringan. Kalau yang C campuran dipanas hingga air mendidih, ini salah. Kalau yang D campuran diputar-putar, bukan destilasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, 21 soal sudah kita bahas. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jangan lupa semua mengisi daftar hadir. Semua mengisi daftar hadir.
Coba sekarang kita share lagi daftar hadirnya. Kita share lagi daftar hadirnya. Mbak Humaira atau Mas Rizky atau Mbak Mas siapa saja, supaya yang baru masuk bisa mengisi daftar. Silahkan. Ini non? Maaf, ini ada yang bertanya nomor 4. Nomor 4. Saya buka ya. 4. Ya. Gimana? Pertanyaannya? Halo? Halo, pertanyaannya? Pertanyaannya, Bu, boleh dijelaskan lagi nomor 4. Minta dijelaskan lagi, Bu. Oh ya, nomor 4. Seseorang mengendarai sepeda pada jalan dengan kemiringan seperti gambar. Gambarnya kan seperti ini. Nah, nomor 4 saya tunjukkan dulu. Nah, seseorang mengendarai sepeda pada jalan dengan kemiringan seperti gambar. Kecepatan awal sepeda lebih dari 0. Oh, lebih dari 0 ya? Sepeda lebih dari 0 berarti justru bukan 0 itu. Benar, kecepatan awal sepeda lebih dari 0. Jika gaya gesekan pada sepeda diaturkan, grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan sepeda terhadap. Oh, ini saya nulisnya malah 0. Kalau lebih dari 0 berarti tidak dimulai dari 0. Ya, makasih atas pertanyaannya. Berarti jawabannya yang D ya. Halo? Bu, halo? Jawabannya yang D ya? Ya, ini saya del dulu. Jawabannya yang D, saya del. Oke, bisa diterima? Nah, ini bacanya ini kurang teliti. Kecepatan awal 0, saya tukar bilang. Ternyata kecepatan awal sepeda lebih dari 0. Berarti justru yang bisa diterima? Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada lagi? Sekarang belum ada. Oh ya, kalau belum ada, nanti soalnya akan Bu Eni share di Google Classroom untuk yang kelas paralel. Tolong kalau masih ada siswa yang belum masuk di kelas paralel A, B, C, D, E, silahkan masuk. Tolong linknya diberikan, maksudnya kode kelas Google Classroom-nya diberikan ke siswa yang belum masuk, sehingga semuanya nanti bisa melihat pembahas soal yang kita bahas hari ini. Ya, sekali lagi, berhubung ini sudah selesai pembahasan. Yang belum presensi silakan presensi. Yang sudah presensi, sampun. Bu Eni mau pindah ke seksi 2 yaitu kelas D dan juga kelas E. Mohon maaf kalau selama kita belajar ini ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu jaga kesehatan. Apalagi ini adalah fase pertama kita istilahnya belajar di rumah. Kita sudah mendekati akhir fase pertama, harus lebih hati-hati lagi. Semoga kita selalu mendapat kesehatan, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Humaira dan juga Rizky tadi yang sudah membantu Bu Uni sebagai moderator, mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Ya. Untuk sesi pertama sudah selesai. Silahkan kalian untuk meninggalkan ruangan atau ini pindah
GC-nya ini. Sedangkan untuk kelas 9 GE silahkan saat ini masuk ke room. Pagi Bu. Ini halo, sambil temannya ya, bentar ya. Ini baru untuk yang sesi 2. Ini kemana? Ini siapa ya? Ini ya? Tio. Siapa? Farhan. Oh, Tio Farhan. Ya, gimana kabarnya Farhan? Baik Bu. Baik. Alhamdulillah, harus bersyukur ya kita ya. Farhan bisa bantu Bu Eli nanti sebagai moderator, Farhan? Insya Allah bisa Bu. Bisa. Ya, tadi udah mengikuti yang sesi 1 udah mengikuti belum? Bu. Belum? Belum ya? Ya, nggak apa-apa. Coba kamu cek itu temanmu yang sudah masuk ada berapa? Ada berapa? 51 Bu. Wah, 51 ya. Tunggu sebentar lagi. Itu link resensi kamu sudah bisa membaca di room chat, ada link resensi. Farhan sudah bisa membaca di situ? Halo? Ya. Kamu sudah bisa menemukan link resensi? Gimana? Belum. Kalau belum saya kirim. Tadi sudah dikirim, tapi kalau belum masuk kan memang. Nah, ini link presensi betul. Baru saja ada yang mengirimkan link presensi. Ya, yang gini. Nah, itu tolong semuanya yang hari ini masuk di kelas ini untuk mengisi daftar hadir melalui link presensi tersebut. Halo Farhan? Halo? Ya, nanti sebentar-bentar kamu share link presensinya ya. Kalau ada yang baru masuk kan nggak bisa baca itu link presensinya. Kamu share kalau ada yang masuk biar tahu. Bentar nih sambil nunggu temennya. Sambil Bu ini memperbaiki revisi kalau ada yang direvisi.
Ada yang belum ralat sebentar ya. Ya, sebentar. Sebentar ini saya terganti. Jadi kurang mau potong gitu. Terus nomor 4. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oh, mic-nya hidupkan dulu, mic-nya gue kok hidupkan mic-nya kalau baru disapa dulu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian pagi ini? Baik, Ibu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan situasi yang penuh dengan kewas-wasan ini selalu diberi kesehatan ya. Amin. Amin, Bu. Pada sesi ini kelas utama adalah kelas 9D dan 9E. Kalau misalnya tadi ada kelas A, B, C yang belum sempat masuk, boleh masuk di DE ini karena masih muat, partisipannya masih muat. Silakan disampaikan ke teman-temanmu kalau tadi belum sempat masuk di sesi 1, boleh masuk di sesi 2 ini. Hari ini kita akan membahas
soal yang kemarin kalian kerjakan, yaitu pembahasan soal IPA, khususnya fisika, yang paket 1. Soal itu berasal dari buku Akasia terbitan tahun pelajaran ini. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Sudah, coba. Siap, Bu. Oke. Halo Farhan. Halo Farhan. Farhan. Halo. Oke, Farhan nanti memantau presensi sama memantau jika ada yang bertanya. Gak usah ditumpuk, kamu ini ada yang bertanya gitu ya. Barangkali ini ngitungnya nulisnya keliru. Nah, silahkan kalau ada yang bertanya langsung itu nggak apa-apa. Itu ya Farhan ya? Ya, Bu. Ini ada 50 partisipan, berarti belum komplit nih. Kalau dua kelas itu DE itu 3 tambah 4, 7. Paling tidak 67. Sambil menunggu teman yang lainnya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Kita mulai nomor 1. Nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Seorang siswa melakukan pengukuran kertas berpeta. Kalau kertas berpeta itu kan berarti panjang lebarnya sama itu ukurannya. Nah, mari kita cari ukurannya untuk satu petanya. Ini kan 5,7. Ini 7,2. Yuk semuanya checking, barangkali Bu lihatnya nggak teliti karena memang gambarnya ya di kertas asli itu malah kurang jelas. Ini 5,7, ini 7,2, berarti panjangnya berapa ini ya? 5,7, 7,2. 1,5, betul nggak? Bu. Ya? Gimana? Betul? Betul, Bu. Betul. Ya, 1,5, 1,5, 1,5, berarti 4,5. Terus yang sini 1,5, 1,5, berarti 3 luasnya itu panjang kali lebar. 4,5 cm dikali 3 cm, hasilnya ini. Nah, sini permintaannya meter, maka kita jadikan meter persegi. 13,5 dikali 10,4 meter persegi, hasilnya adalah 0,00135 meter persegi. Jawabannya yang 0,0135 yang B. Soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Yang ketiga benar itu satu. Soal nomor 2. Soal nomor 2, aluminium, besi, tembaga memiliki koefisien panjang sekian per derajat Celcius. Artinya kalau dinaikkan 1 derajat itu tambahnya panjang sekian. Nah ini kenaikannya berapa? 20, berarti 20 dikali 0,000025. Kalau yang besi berarti kenaikannya ini 60. 60 dikali 0,000012. Tadi boleh nulisnya ini kurang 01. Selipkan di sini jadi agak kecil.
Hasilnya ini. Yang tembaga ini kenaikannya 50, berarti 50 dikali 0,00017. Hasilnya ini. Berarti dari ketiga lubang ini yang pertambahan panjangnya paling panjang atau dari yang besar adalah yang ini dilanjut ini dilanjut ini. Tembaga besi aluminium. Tembaga besi aluminium berarti yang B. Yang B. Ya, nomor 3. Seorang siswa membuat grafik hubungan antara perubahan suhu dengan jumlah kalor yang dilepaskan. Ada pembekuan 500 gram. 500 gram itu 0,5 kg. Kalor jenis benda tersebut dalam wujud cair. Nah, berarti kita bisa mengambil dari sini. Ini kan cair semuanya. Nah, kita ngambil dari sini. Kalau ngambil dari sini berarti V-nya 80 alias 8000 Joule. Rumusnya MC berarti 8000 sama dengan 0,5 dikali C kali 50. Kita peroleh C-nya 8000 dibagi 25 sama dengan 320. Nah, seperti ini caranya. Di soal yang kemarin provinsi juga ada ya, tapi yang provinsi kemarin kan kurang masa itu. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini saya bisa. Nah, ini soal nomor 4. Tapi dulu pembacanya kurang teliti. Sekarang ini juga. Seseorang mengendarai sepeda pada jalan dengan kemiringan seperti ini. Nah ini, kecepatan awal sepeda lebih dari 0. Tadi ini bacanya kurang penting. Nah, lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti kan dimulainya tidak dari 0. Nah, kita lihat. Untuk ini turun, berarti kecepatannya naik. Nah, ya, yang ini kecepatannya turun, berarti grafiknya naik terus turun. Yang ini mendatar. Naik terus turun mendatar. Tetapi lebih dari 0. Nah, kalau ini kan sama dengan 0. Ini tidak pas, ini tidak pas. Yang ini grafiknya pas dan lebih dari 0. Berarti jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Nomor 5. Nomor 5. Sepeda digayuh dengan gaya tetap sekian. Sepeda digayuh dengan gaya tetap sekian. Masa sepedanya 10, pengendaranya 40. Ditanyakan kecepatan sepeda pada akhir detik kelima. Gampang sekali. F-nya 150, M-nya dijumlah sama dengan 50. Kita peroleh percepatannya 150 dibagi 50 sama dengan 3. Nah, kita tahu rumusnya ini. A, percepatan itu sama dengan V per T. Berarti V-nya A kali T. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jawabannya yang A. Nomor 6. Pembangkit listrik yang besar umumnya menggunakan batu bara. Pertanyaannya, penggunaan batu bara dapat berdampak buruk bagi lingkungan antara lain. Kalau kita browsing, kita mencari informasi, itu kita peroleh sisa pembakaran batu bara itu ada yang namanya SO, mineral oksida, NO, nitrogen oksida, dan CO, karbon monoksida. Nah, dari semua sisa pembakaran ini dapat menyebabkan hujan asam. Nah, jadi jawabannya mengarah ke yang D. Sisa pembakarannya dapat menyebabkan hujan asam. Nomor 7. 3 gaya. Nah, seperti ini. Terus
Untuk memindahkan benda S-nya 2 meter, B-nya 120. Terus gaya geseknya 10. Dari sini kita peroleh, saya tuliskan ini ya, S-nya 2 meter, B-nya 120. Berarti gayanya itu 60. Nah, gaya geseknya 10. Berarti gaya totalnya itu kita peroleh dari ini F1 ditambah F2 dikurangi F3 dikurangi lagi 10 seperti ini. Nah, dari option ini yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena C itu 40 ditambah 10 100. 100 dikurangi 30 70. 70 kurangi 10 itu hasilnya 60 Newton. Jadinya cocok dengan jawabannya yang C. Nomor 8. Nah, nomor 8 itu tekanan pada air itu hanya dipengaruhi oleh kedalamannya. Jadi sini walaupun diameternya sini dicantumkan, tapi dia tidak berpengaruh. Kalau ditanyakan perbandingan P1, 2, 3, 4, cukup kita tuliskan seperti ini. P1, P2, P3, P4, 6 cm, 8 cm menurut kedalamannya, 12 cm, 10 cm. Kita cari perbandingan lebih kecil lagi, yaitu 3, 4, 6, 5. 3, 4, 6, 5. Jawabannya yang D. Berikutnya, nomor 9. Pengukur digunakan untuk menaikkan benda seperti gambar. Hati-hati kalau ada soal seperti ini, berarti ini adalah pengukur jenis yang kedua. Pengukur jenis kedua. Berarti ini lengan depannya, ini lengan kuasa. Nah, berikutnya dari option ini, kalau kita coba hitung satu per satu, itu yang A 300 dikali 0,25. Itu yang sebelah kanannya 100 dikali 125. Ternyata tidak sama, berarti sama. Yang B di sini hasilnya 60, yang kanan hasilnya 90. Berarti tidak sama, tidak seimbang. Yang C itu 60, yang sini hasilnya berapa itu? Lebih dari 90 ya, tidak sama. Sedangkan yang D menggeser tali penggantung 5 cm mendekati A, berarti 300 lengan bebannya menjadi 0,2, berarti ini dikali ini kan hasilnya 60. Sedangkan kuasanya itu 60, lengan kuasanya tetap 1, jadi 60. Kuas kiri sama dengan kuas kanan. Ini cocok dengan D, berarti jawabannya yang D. Nomor 10. Ini soal ayunan. Soal ayunan itu kita sudah tahu bahwa yang mempengaruhi frekuensi ayunan itu panjang tali. Kalau di sini mengajak temannya, itu maksudnya adalah merubah masanya. Karena merubah masa itu tidak mempengaruhi frekuensi, maka tetap saja besarnya frekuensi adalah banyaknya ayunan, yaitu 8. Waktu yang diperlukan itu 20. 8 dibagi 20 sama dengan 0,4. Jawabannya yang C. Nomor 11. Nah, nomor 11. Kita diminta mencari cepat lambat dari gelombang ini. Kita lihat ini yang diketahui. 90 cm, 90 cm itu 3 panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya 30 cm. Sedangkan dari gelombang keseluruhan ini, totalnya gelombangnya ada 4. Sedangkan waktu totalnya ada 1. Jadi periodenya 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Sudah ada panjang gelombang, sudah ada periode, kita cari P gampang. Tinggal panjang gelombang dibagi periodenya, 30 dibagi 0,25 sama dengan 120.
Jawabannya adalah yang ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya sebentar. Ini tenggorokannya kering mau minum. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke soal nomor 2. Oh iya, pembahasan dari soal ini nanti ini share di Google Classroom, ya. Share di Google. Kalau nanti videonya sudah selesai, yang share yang bentuk video, karena ini kita tunjukkan. Nomor 12, untuk menurunkan nada sebuah gawai. Gawai itu senar. Nah, untuk menurunkan nada senar itu sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tapi di option ini yang paling tepat adalah memperpendek. Gawai itu justru nanti akan tambah penggesek gawai lebih kuat, itu juga tambah penggesek gawe dengan perlahan mengurangi tegangan. Nah ini dari C dan D ini sama-sama yang paling tepat adalah yang mengurangi tegangannya. Mengurangi tegangan. Jadi kalau tegangan dalam atau tegangan senyap itu kita kurangi, maka nadanya akan turun. Kalau tegangannya kita tambah, maka nadanya akan naik. Kalian yang pintar bermain bola atau kalian yang pintar bermain gitar, nah itu sangat mudah sekali menjawab soal seperti ini. Kita lihat nomor 13. Nomor 13 itu seperti ini. Nah ini. Benda terletak 30 cm, dari S-nya 30. Perbesaran 2 kali, berarti ini 2. Sama dengan S aksen per S. Kita peroleh S aksennya 60. Bayangan di dalam cermin. Jadi sifatnya maya. Kalau maya dari S-nya negatif. Dari sini kita cari F-nya ya. Seper F sama dengan seper S dikurangi S aksen. Seper F sama dengan seper 30 dikurangi seper 60. Seper F sama dengan seper 60. Kita peroleh F-nya 60. Dan ini kita pakai untuk mengerjakan pertanyaan berikutnya, yaitu ini. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 60, berarti S-nya tadi 30 ditambah 60 menjadi 90. Nah, kita cari S aksennya dari rumus ini. Diperoleh S aksennya itu adalah 180 cm. Nah, perbesarannya berapa? S aksen per S. 180 dibagi 90. Sama dengan 2 kali. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Kenapa ini nyata? Karena S aksennya bernilai positif. Positif berarti nyata. Nomor 13, nomor 14. Sifat bayangan benda yang diamati dengan lup. Nah, di sini boleh disampaikan bahwasanya yang namanya lup, beberapa waktu yang lalu sudah boleh disampaikan, lup itu berupa lensa cembung. Nah, lensa cembung akan berfungsi sebagai lup jika bendanya terletak di kurang dari sama dengan F. Artinya, bendanya bisa terletak di kurang dari F maupun di F. Jika benda diletakkan kurang dari F atau fokus, itu maka berakomodasi maksimum. Namun, jika bendanya diletakkan di F, maka kita melihat benda dengan mata tanpa akomodasi.
Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh lob ini itu akan selalu maya, tegak, berbesar. Kalian boleh membuktikan nanti di gambar ya, di gambar kalau bendanya di F atau bendanya di kurang dari F, terutama yang bisa kita gambarkan yang kurang dari F, ini nanti akan diperoleh bayangan yang maya, tegak, berbesar. Yang kurang dari F. Nomor 15. Ya, sebelum Bu ini masuk ke 15, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau menyimak, silahkan yang membantu Bu ini. Siapa saja boleh bantu Bu ini, terutama tadi ada si Farhan. Silahkan Farhan. Halo? Gimana Bu, gimana? Ada yang bertanya sejauh ini? Nggak ada Bu, belum ada. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, Bu. Kita lanjut. Kaca digosok kain sutra, karet digosok rambut. Bisa saya rangkum seperti ini. Kacanya gosok kain sutra. Kacanya positif berarti kain sutranya negatif. Kalau diminta loh ya, menuliskan dulu. Karetnya digosok dengan rambut. Karetnya negatif berarti logikanya rambutnya positif. Walaupun kadang kita fokusnya di sini. Tapi di soal ini ternyata diminta semuanya untuk fokus. Maka dari skema saya ini disesuaikan dengan opsinya. Kalau A itu jelas salah karena kaca karet kok menolak. Kalau B rambut dan sutra tarik menarik bisa jadi. Yang C kaca rambut tarik menarik salah karena ini positif semua. Yang D kaca kain sutra karet kain sutra tarik menarik salah. Berarti dari 4 opsi ini yang paling tepat adalah yang B. Kita pindah ke 16. Nah ini nomor 16. Nomor 16 itu sebenarnya soalnya sudah biasa kalian kerjakan. Ya, cuman di sini yang ditanyakan justru R yang di sini berapa. Tapi caranya gampang. Kita cari pertama R totalnya. R total itu 12. Ini 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, berarti R totalnya ini 6. 6 sini sudah ada 2. Berarti RP-nya sama dengan 4. RP sama dengan 4. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus, seper RP sama dengan seper R, ini R ya, R besar, ditambah seper 8, ditambah seper 10. Seper 4 sama dengan seper R tambah ini, ya, seper 8, seper 10. Seper 4 sama dengan seper R ditambah, kita ringkas menjadi 9/40. Seper R, nah ini sama dengan seper 4 dikurangi 9/40. Kita peroleh seper R-nya itu seper 40. Berarti R sama dengan 40. R sama dengan 40 jawab. Nah yang D. Jawabannya yang D. Nomor 17. Nah ini. Beberapa lampu dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini kamu sudah tahu perbandingannya. Ini kan seri, berarti bisa kita gabung jadi 12. Sini 12 ohm, sini 6 ohm, berarti 2:1. Kalau dicari arusnya sini 1, justru dibalik. Berarti sini yang, kalau ini 2, ini 1. R-nya arusnya dibalik. Ini yang 2, ini yang 1. Nah, kalau ini 1 ampere, berarti sini 0,5 ampere. Saya gambarkan seperti ini. Sini 1 ampere, sini 0,5 ampere. Mencari daya pertama itu I kuadrat kali R1 diperoleh 1. Daya kedua berarti ini I kuadrat dikali R2 diperoleh 2. Daya ketiga berarti ini I kuadrat dikali R3 diperoleh 6.
Berarti P1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 6. Jawabannya yang D. Nomor 18. Ya. Nomor 18, seorang siswa membuat magnet dengan cara 1 dan 2. Kalian sudah pintar sekali nih. Ini positif, berarti lewat belakang. Kalau belakang dari E-nya selatan, F-nya utara. Terus yang ini magnet U, berarti H-nya selatan, D-nya utara. Nah, dari ini gaya tarik-menarik terjadi jika ujung yang paling tepat adalah E dengan G, karena E-nya S, G-nya U. Kalau E dengan H, berarti S dan S salah. F dengan G itu U dan U salah. E dengan kutub S, jadi S dan S salah. Ya, jawaban yang betul adalah A. 19. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan di percobaan. Intinya dalam percobaan itu adalah kita merubah jumlah garis gaya magnet. Cara merubah-rubahnya ada bermacam-macam cara. Kalau kemarin percobaan kita kan yang digerakkan masuk keluar adalah magnetnya. Sebenarnya magnetnya diam juga nggak apa-apa, tapi yang digerakkan kumparannya. Jadi magnetnya bergerak maju mundur boleh, kumparannya bergerak maju mundur boleh, magnetnya diputar-putar boleh. Ini juga digerakkan boleh. Yang penting di sini ada perubahan jumlah garis. Mari kita lihat pernyataan yang sesuai. Magnet diayun sehingga mendekat dan menjadi kumparan, betul ya. Magnet diletakkan di dalam kumparan. Kalau diletakkan di dalam kumparan dan diam, itu berarti di situ tidak akan pernah muncul arus. Berarti jawaban 2 jelas salah. 2 ini jelas salah ini. Nah, sekarang kita lihat 3. Magnet diputar sesuai arah panah. Boleh, ini diputar gitu juga boleh. Kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati kumparan. Kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati kumparan. Nah, ini mestinya mendekati magnet ini. Kalimatnya. Kumparan digerakkan naik turun. Bisa juga. Berarti yang jelas betul, yang jelas salah itu nomor 2. Ini salah. Kalau 1, 3, 4, 1 betul, 3 tadi betul, nomor 4, oh ini nomor 4 saya nih. Kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati kumparan, loh kok ini ya. Kumparan digerakkan naik turun. Nomor 4 ini biar jawabannya C1, 3, 4 itu kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati magnet. Jadi kumparannya ini diganti magnet. Ya, sehingga jawabannya 1, 3, 4. Kumparannya diganti magnet. Jawabannya 1, 3, 4. Kalau yang lain ini ada 2-nya jelasan. Nomor 20. Gempa bumi dapat mengakibatkan timbulnya tsunami yang sangat rusak lingkungan daratan. Salah satu cara yang dapat mengurangi kekuatan tsunami saat memasuki pantai. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah yang paling tepat adalah yang A ini. Merawat dan mengembangkan hutan mangrove di pantai. 21, kalau kita punya campuran alkohol dan air seperti saat ini orang mencari hand sanitizer yang merupakan campuran dari alkohol dan juga air. Nah, itu kita masih bisa memisahkan alkohol dan airnya, yaitu dengan cara destilasi. Kenapa? Karena antara alkohol dan air itu sama-sama ya cair. Kalau sama-sama ya cair, bisa kita pisahkan dengan destilasi. Nah, destilasi ini yang paling tepat adalah yang B, yaitu campuran dipanaskan hingga alkohol menguap. Kemudian uapnya didinginkan. Kalau A itu kan penyaringan atau filterisasi. Kalau yang C, campuran dimana hingga mendidih, ini tidak diinginkan. Ciri destilasi kan ada yang diinginkan. Campuran diputar, ini bukan destilasi. Ya.
Jadi untuk 21 ini yang sesuai dengan prinsip kerja destinasi adalah yang B. Nah, demikian tadi para siswa pembahasan kita untuk soal kalian kemarin sore. Seperti itu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Barangkali Bu Eni ada nulis kurang teliti, membaca kurang teliti, silahkan untuk disampaikan, ditanyakan, biar langsung bisa klarifikasi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada para siswa, kalian wajib mengisi daftar hadir yang tadi sudah di-share. Bagi siswa yang belum mengetahui link presensi, silakan untuk meminta link presensi di room tab. Segera isi kehadiran kalian karena semua yang kita lakukan ini secara online ini semua harus dilaporkan. Semua harus terpantau dengan halo Farhan. Ya, Bu. Oke, ada yang bertanya? Enggak Farhan? Enggak ada. Mungkin ada sesuatu yang akan dikoreksi Pak. Nggak ada, Bu. Gimana? Dan apa yang maupun ini yang namanya ilmu yang kita pelajari itu tidak semata-mata hanya karena ujian nasional, tetapi ilmu yang kita pelajari itu seyogianya terpatri di pikiran kita, terpatri di sanubari kita, sehingga kita bisa istilahnya menerapkan ilmu yang kita miliki tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap tidak ada salahnya kita tetap belajar. Nah itu penutup ini mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap social distancing di masa-masa seperti ini supaya kita terhindar dari wabah yang merajalela di seluruh dunia. Kita sekarang ini memasuki masa-masa di fase belajar di rumah untuk fase yang harus lebih berhati-hati karena ini adalah masa-masa akhir yang mana nanti itu semua akan berpengaruh terhadap fase yang berikutnya. Pokoknya rumah kita ini tidak menutup, barangkali sekarang belum sempat bertanya para siswa, nanti atau besok bertanya belum persilakan. Dan silakan untuk kelas D. Untuk kelas D, Bu Eni itu menyampaikan beberapa siswa yang ada tugas belum komplek di bagian kelas D, silakan untuk dibuka. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah boleh meninggalkan ruang ini.